Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila dengan NIM 11920610108 dari kelas 5C jurusan Pendidikan Biologi. Alat indera berada pada tubuh manusia, berfungsi untuk mengenal keadaan luar, dan alat ini sebagai reseptor syaraf yang sensitif, dan dunia luar artinya rangsangan keadaan di luar tubuh. Contoh pada alat indera itu seperti indera penglihatan, indera penciuman, dan indera pengecap. Rangkaian proses penglihatan meliputi masuknya cahaya pada media refraksi, fototransduksi, pengirim impuls melalui jarak penglihatan, serta interpretasi dan persepsi visual oleh korteks visual. Cahaya yang dari luar akan masuk ke dalam mata dan memberikan stimulus pada sel fotoreseptor retina. Pada retina mata terdapat dua bintik buta, yaitu bintik kuning dan bintik buta. Fungsi bintik buta adalah sebagai tempat saraf optik dan pembuluh darah meninggalkan bola mata. Indera penciuman dimulai dari bulbus olfaktorius, bau dihantarkan melalui traktus olfaktorius menuju pusat olfaktorius pada otak bagian lobus temporalis sebagai tempat penafsiran penciuman. Otak yang telah mengenali bau mengirimkan sinyal kepada reseptor lidah dengan rasa yang cocok untuk bau tersebut. Lalu secara otomatis kelenjar saliva akan menghasilkan air liur. Dengan tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui bintik buta dan yang kedua untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Pun bahan yang digunakan yaitu apel dan jahe. Kemudian alat yang digunakan piring kecil, gunting, penggaris, alat tulis, tusuk gigi, kertas manila, pisau dan talenan, kemudian kain penutup mata. Setelah menyiapkan alat dan bahan, pada praktikum alat indera ini langkah kerjanya sebagai berikut. Pertama, sediakan dulu kertas manila berukuran 14 cm panjangnya dan lebarnya itu 3 cm. Gunting sesuai ukuran, kemudian buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas. Nah, buat jarak antara tanda positif dan tanda titik itu sejauh 10 cm. Langkah kedua, jauhkan kertas sejauh 50 cm dan tanda titik dipasang sebelah dalam, kemudian mata kanan ditutup. Langkah keempat, dengan mata kiri tetap berfokus pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang. Kemudian jauhkan lagi kertas perlahan-lahan hingga tampak kembali tanda positifnya. Nah, ukurlah dan catat ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan ini hingga 3 kali ya. Langkah terakhir, melakukan pengujian pada mata yang sebaliknya, berarti mata kiri yang ditutup dan fokuskan mata kanan kepada letak tanda titik. Kemudian ulangi prosedur untuk memajukan hingga tanda positif hilang dan mundurkan kembali tanda titik hingga tanda positif hilang. Kemudian catat, jangan lupa. Lakukan hal ini juga sebanyak 3 kali. Langkah kedua pada praktikum indera pembau ini, yang pertama, potong-potong apel dan juga jahe dengan ukuran yang kecil juga ukuran yang sama. Lihat, karena bau akan menentukan jenis makanan dari rasa. Langkah ketiga, setelah menutup mata, pasang penjepit pada hidung, entah itu menggunakan tangan dan alat lainnya. Kemudian gunakan tusuk gigi untuk memasukkan potongan apel dan potongan jahe ke dalam mulut dengan bantuan teman. Lalu kunyah pelan-pelan dan tentukan jenis makanan yang dimakan. Lepaskan jepitan, kemudian berikan rasa pada makanan setelah dan sebelum tercium baunya. Berikut tabel hasil pengamatan yang pertama. Saat jarak waktu tanda positif hilang, di mata kanan 32,3, sedangkan di mata kiri yaitu 33,6.
Uji coba pada bintik buta yang telah dilakukan 3 kali percobaan ini menunjukkan hasil yang beragam, namun selisih dari masing-masing percobaan tidak terlalu besar. Jika dikumulatifkan, kedua mata memiliki selisih saat tanda positif hilang sebesar 1,3 dan selisih pada tanda positif terlihat kembali sebesar 0,7. Hilangnya tanda positif saat benda mendekati mata disebabkan bayangan benda jatuh di belakang retina, serta daerah bagian mata kehilangan cahaya rangsangan juga kehilangan proyeksi pandang saraf optik. Hal ini sesuai dengan pendapat Tripati mengatakan bahwa setiap mata kita memiliki titik buta seukuran kepala peniti. Di area kecil ini, saraf optik melewati permukaan retina, tidak ada sel fotoreseptor yang mendeteksi cahaya sehingga menciptakan titik buta. Pertanyaan nomor 1, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya, tanda positif sebagai acuan dan penentuan jarak titik buta. Ketika tanda positif hilang, maka bayangan sedang berada di daerah bintik buta. Pertanyaan kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu pula tampak kembali. Apa sebabnya? Jawabannya, tanda positif hilang karena terjadi pembiasan masuk di daerah bintik buta yang tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Kemudian akan muncul kembali saat retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas. Pertanyaan ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Jawabannya tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah suatu kelainan faktor genetik yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Pertanyaan nomor 4, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Apakah ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Jawabannya adalah iya. Pada saat berada di ruangan terang, sel kerucut pada retina mata aktif, sedangkan sel batang pada retina mata tidak aktif. Sedangkan saat kondisi gelap, sel batang bertindak sebagai reseptor cahaya. Namun, perubahan kondisi cahaya yang terlalu drastis dari terang ke gelap akan menyebabkan sel batang mata belum diaktifkan dan menyebabkan mata gelap sesaat. Beberapa menit kemudian baru akan kembali melihat dengan normal. Peristiwa ini memiliki kesamaan prinsip dengan hilangnya tanda positif pada praktikum kali ini. Pertanyaan nomor 5, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi? Jawabannya adalah iya, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, menebal atau menipis yang membuat pandangan menjadi fokus. Pertanyaan terakhir, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Kacamata di usia lanjut dipergunakan untuk melihat jarak jauh dan dekat dengan lensa rangkap. Yang pertama ada lensa cengkung untuk menggeser fokus cahaya sedikit ke depan sehingga dapat jatuh tepat di retina. Sedangkan lensa cembung dapat membantu bayangan yang Berikut tabel hasil pengamatan kedua. Tepat jatuh di retina. Berikut tabel hasil pengamatan yang kedua. Saat mata dan hidung tertutup, sulit sekali untuk mengidentifikasi apel atau jahe. Sedangkan pada mata tertutup, bau pada masing-masing buah itu tercium dan bisa ditentukan jenis makanannya. Pembahasan yang kedua, berdasarkan percobaan yang dilakukan, terdapat rentang waktu yang lama untuk mengetahui jenis makanan saat hidung ditutup, karena rasanya hambar serta hanya bisa diidentifikasi melalui tekstur. Berbeda ketika hidung dibuka, walaupun mata tertutup, sangat mudah untuk mengidentifikasi apel dan jahe. Hal ini karena indera pembau dan pengecap saling berkaitan, karena bau akan lebih cepat memberikan sinyal ke otak yang mengaktifkan kelenjar penghasil air liur kemudian mengeluarkan respon rasa. Sesuai yang dikatakan Cantone, reseptor pembau terletak pada langit-langit rongga hidung, pada sel khusus epitel olfaktorius. Pembau dan pengecap saling berkaitan pada reseptor ini, dan jika terganggu, uap makanan dari mulut tidak bisa mencapai rongga hidung sehingga makanan kehilangan rasa. Kesimpulan dari praktikum kali ini, yang pertama, jarak bintik buta pada setiap orang berbeda. Kemudian bintik buta ini menyebabkan penglihatan kabur karena kurangnya deteksi cahaya dari sel fotoreseptor
retina. Yang kedua, indera penciuman dan pengecap saling berhubungan karena sinyal bau membuat rangsangan pada otak yang memproses rasa pada lidah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam materi juga penyampaian. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.